Sorry guys, tadi aku nolongin kucingku kecebur got. Oke, project base. Project base itu kan isinya video sama artikel. Tapi benar-benar videonya itu isinya apa aja ya? Oh iya, kemarin kan udah dibagi topik. Topiknya itu limbah perikanan. Tapi limbah perikanan isinya apa aja? Oh iya, kemarin kan kita udah sosialisasi di kelas, terus juga udah ambil sampel di lapang sama uji laboratorium. Terus habis itu diapain lagi ya? Oh, bentar deh, aku panggil anak-anak yang lain ya. Guys, Pada penelitian pencemaran laut kali ini, kami mendapatkan tema tentang limbah perikanan. Pada penelitian yang kami lakukan kali ini, kami berfokus untuk membahas mengenai limbah perikanan pada perairan Sindang Biru. Perairan Sindang Biru merupakan area sibuk pelayaran kapal nelayan yang berkegiatan dalam penangkapan ikan. Terdapat pula tempat pelelangan ikan Sindang Biru yang menjadi sarana pemasaran ikan-ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. Dan juga dapat disaksikan bahwa terdapat banyak aktivitas mengenai pengelolaan ikan dalam area tersebut. Pembahasan tentang limbah perikanan ini kami anggap penting karena pada akhirnya limbah perikanan ini akan dibuang kembali ke perairan itu sendiri. Yang itu dapat mempengaruhi adanya perubahan kondisi perairan di wilayah itu sendiri, baik itu dari segi nitrit, tom, amonia, dan juga pH. Perubahan dari berbagai parameter perairan ini akan berimbas pada ketidakseimbangan kondisi perairan di area tersebut. Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan perairan ini tercemar dan pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai dampak negatif. Mulai dari yang terkecil, yaitu perairan akan menimbulkan bau hingga dapat membunuh berbagai biota dan makhluk hidup yang ada di perairan ini. Peraturan mengenai limbah perikanan sendiri sudah sangat jelas dicantumkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk limbah cair dan padat dari kegiatan perikanan. Wajib dilakukan pencegahan pencemaran dari kegiatan perikanan dan pengelolaan air sisa kegiatan. Limbah perikanan adalah hasil dari sisa-sisa pengolahan ikan yang tidak digunakan atau tidak bernilai ekonomis yang akhirnya hanya akan mencemari lingkungan. Asal dari limbah perikanan salah satunya adalah industri pengolahan ikan yang menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah perikanan dalam bentuk padat berupa kulit ikan, tulang ikan, sirip, sisik, jeroan, dan isi perut. Limbah ini dapat dihasilkan dari proses pengasapan ikan, resto ikan, terasi, dan yang lain-lain. Sedangkan limbah cair berasal dari hasil proses pencucian dan perebusan ikan dalam jumlah yang besar. Limbah cair dapat mengandung lipid atau lemak yang tidak dapat larut dalam air sehingga menghalangi sinar matahari masuk ke tubuh air, memperlambat proses fotosintesis yang mengakibatkan kematian organisme aerob. Pertama-tama kita ada mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama kita mengikuti kegiatan kelas pencemaran laut seputar limbah perikanan agar kita mengetahui dasar-dasar dari limbah perikanan tersebut dari pengertian, faktor-faktor hingga penyebab. Untuk kegiatan yang kedua, kami melakukan penelitian di lapang untuk mengambil sampel perairan yang berada di TPI Sindang Biru.
Cara mengambil sampelnya yaitu memasukkan botol ke dalam air, lalu pastikan botol terisi penuh tanpa ada gelombang udara. Setelah itu, tutup botol dengan rapat. Setelah mendapatkan sampel air, kami melakukan pengujian menggunakan test kit untuk menguji kadar amonia dan nitrit dalam air. Selain itu, kami juga mengukur pH air menggunakan kertas pH, lalu membandingkan warna yang terbentuk dengan skala pH yang tertera pada kemasan kertas pH. Kegiatan selanjutnya setelah kami melakukan tes pada lapang menggunakan test kit, kami melakukan uji laboratorium dengan analisis 3 parameter amonia, nitrit, dan TOM. Ketiganya akan kami bandingkan dengan baku mutu pemerintah yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah, setelah kita melalui rangkaian yang panjang seperti pemaparan di kelas, lalu pengambilan parameter di perairan TPI Sindang Biru. Nah, yang setelah mengambil parameter itu kita melakukan tes pH, lalu tes kit amonia dan nitrit. Lalu setelah itu kita melakukan uji laboratorium yang melakukan uji untuk nitrit, amonia, dan TOM. Kita mendapatkan hasil. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan rata-rata nilai pH pada stasiun 1 sebesar 7,9 dan pada stasiun 2 sebesar 8,15 yang menandakan pH perairan bersifat basa dan masih tergolong normal sesuai dengan baku mutu pH yaitu dengan nilai 7 sampai 8,5. Lalu didapatkan rata-rata nilai nitrit dengan metode in situ menggunakan test kit sebesar 0 mg per liter pada stasiun 1 dan stasiun 2 yang menandakan kandungan nitrit pada perairan di sekitar TPI Sindang Biru masih tergolong normal. Kemudian perhitungan dengan metode ex situ dengan spektrofotometer pada stasiun 1 didapatkan nilai sebesar 0,024, pada stasiun 2 sebesar 0,088. Berdasarkan hasil dari metode ex situ dapat diartikan bahwa kandungan nitrit pada TPI Sindang Biru melebihi nilai ambang baku mutu nitrit yaitu sebesar 0,005 mg per liter. Kadar kandungan nitrit yang melebihi ambang baku dapat mengindikasikan bahwa perairan tersebut tercemar dan dapat berdampak negatif bagi biota di perairan. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kadar amonia pada stasiun 1 dan 2 menggunakan test kit, pada stasiun 1 didapatkan nilai sebesar 0,25 mg per liter, pada stasiun 2 dengan nilai 0,15 mg per liter. Hasil pengukuran yang diukur dengan menggunakan test kit tergolong tidak normal karena melebihi ambang baku mutu menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dengan nilai 0,3 mg per liter. Hasil perhitungan rata-rata kadar amonia menggunakan spektrofotometer di laboratorium didapatkan hasil kadar amonia pada stasiun 1 sebesar 0,097 mg per liter dan pada stasiun 2 sebesar 0,028 mg per liter. Hasil spektrofotometer menunjukkan kadar amonia di perairan TPI Sindang Biru tergolong normal karena tidak melebihi ambang baku mutu. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai TOM pada stasiun 1 dan 2 menggunakan metode titrasi pada laboratorium didapatkan nilai TOM pada stasiun 1 sebesar 10,005 dan pada stasiun 2 sebesar 8,215. Hasil titrasi yang dilakukan di laboratorium menunjukkan nilai TOM di perairan TPI Sindang Biru memiliki nilai yang tergolong normal karena masih berada pada rentang baku mutu dengan nilai 0,01 sampai 30 mg per liter. Nah, itu untuk hasil dari project base kita dari awal sampai akhir. 3 kata untuk penlat. Seru, informatif, lain dari yang lain. Asistennya asik-asik. Tolong bagusin nilainya. Asik, seru, keren. Mantap, betul.